Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua, sahabat berkebun. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang tanaman kelapa sawit ini ya teman-teman. Bagaimana sih caranya menangani daun kelapa sawit kita itu menguning ya teman-teman, bahkan sampai mengering. Daun kelapa sawit kita sampai mengering itu sangat fatal sekali ya teman-teman. Ikuti terus video ini sampai selesai teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru menjumpai channel ini, silahkan bergabung agar tidak ketinggalan informasi seputar tanaman selanjutnya dengan cara klik subscribe, berkomentar apabila mau dipertanyakan ataupun kritik, bahkan saran yang positif ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sahabat belajar berkebun, mari kita lihat seperti ini teman-teman, contoh daun sawit kita menguning teman-teman. Apa sih penyebabnya sehingga sampai menguning seperti ini teman-teman? Penyebabnya yang biasa saya ketahui teman-teman di lapangan ya, ini kekurangan unsur hara magnesium ya teman-teman, sehingga daunnya menguning bahkan sampai mengering seperti ini teman-teman, sampai mengering seperti ini teman-teman. Menguning teman-teman. Penyebabnya yaitu kekurangan magnesium ya, kekurangan unsur hara seperti nitrogen juga bisa jadi ya teman-teman ya. Beda dengan yang ini teman-teman ya. Ini mati karena dihajar sama wangwong ya teman-teman, dihajar sama wangwong, penggerek batang ya, hama penggerek batang. Nah, bagaimana solusinya teman-teman? Solusinya yaitu tadi pertama harus kita amati lokasi dulu ya teman-teman. Lokasinya itu apakah banjir ataupun dataran, daratan gitu ya teman-teman. Pastinya harus kita usahakan semaksimal mungkin. Langkah pertama yaitu kita berikan pupuk unsur haranya yang mengandung nitrogen ya teman-teman. Karena nitrogen itu berinteraksi ke daun ya teman-teman, ke daun seperti ini, karena pohon kelapa sawit kita sangat membutuhkan nitrogen. Nah, apabila pohon kelapa sawit kita itu terendam air ataupun yang berlokasinya di rawa ataupun becek gitu ya teman, itu harus kita, paling setidaknya kita buat parit untuk mengeringkan lahan tersebut, karena sudah jelas sangat kekurangan nitrogen ya teman-teman. Nah jadi harus kita berikan pupuk nitrogen ya teman-teman. Di sini di bawah pokoknya ini kita berikan pupuk nitrogen. Nah, dan apa sih pupuk nitrogen itu? Salah satu diantaranya pupuk nitrogen itu seperti urea ya teman-teman, urea. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengantisipasi ataupun untuk memulihkan supaya tidak menguning teman-teman, kita beri pupuk berunsur hara magnesium ya teman-teman, untuk memulihkan daun tadi, untuk menghemat waktu ya teman-teman. Itu tadi solusinya, kita beri pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen, yaitu salah satunya urea. Kemudian kita berikan ZA. Kemudian ada lagi kita berikan pupuk seperti kisrit itu teman-teman, untuk memulihkan daun ini supaya tidak menguning bahkan mengering ya teman-teman. Dan itu tadi, hal yang lebih penting lagi, kita lihat lokasi langsung. Tempatnya itu kalau rawa ataupun banjir, dia batang pokoknya ini terendam air, itu solusinya yang harus kita lakukan dibuat parit cacing ya teman-teman. Kita buat parit cacing supaya airnya itu larut ya teman-teman.
airnya itu langsung mengering gitu, lokasinya mengering. Pokoknya pada intinya pohon kelapa sawit itu tidak mau terendam air gitu teman-teman. Dan ada beberapa lagi yang bisa menghemat biaya untuk memulihkan daun sawit ini supaya hijau ya teman-teman. Pertama, menghemat biaya dan praktis tentunya teman-teman, yaitu yang biasa mereka lakukan kalau di tempat kami, mereka menggunakan jangkos ya teman-teman, memakai jangkos. Selain pupuk urea, pupuk ZA, pupuk kisrit tadi, untuk menghilangkan zat asam, teman-teman juga bisa memakai pupuk dolomit ya. Oke teman-teman, itu tadi ya langkah-langkahnya, solusinya yang bisa teman-teman lakukan. Itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah ya, berangsur-angsur berubah menjadi hijau ya teman-teman. Daunnya ini berubah menjadi hijau ya. Waktu itu yang saya lakukan, saya kasih dolomit yang itu tadi ya teman-teman, batu gunung yang digiling sehingga menjadi abu. Kemudian saya kasih pupuk nitrogen seperti urea itu ya teman-teman. Tapi itu tadi teman-teman, kita memberikan pupuk urea pada batang pokok sawit jangan terlalu banyak dosisnya teman-teman, itu nanti malah menjadi fatal ya teman-teman, mengakibatkan fatal di pohon sawit itu nanti. Kita berikan secukupnya saja. Kemudian itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, untuk menghemat biaya juga bisa teman-teman memakai jangkos ya teman-teman. Jangkos ataupun janjangan sawit itu sangat bagus sekali untuk pupuk ya teman-teman, untuk menetralisirkan tanah, menghilangkan zat-zat asam, sehingga pohon sawit kita itu terlihat subur. Selain higienis, hemat ya teman-teman, jangkos itu sangat jangka panjang, bisa untuk sampai setahun itu bisa itu teman-teman. Setahun kemudian bisa kita berikan lagi. Mungkin seperti itu teman-teman, solusi yang bisa saya sampaikan sesuai apa yang telah saya praktekkan di lahan langsung ya teman-teman. Saya bercerita tentang fakta lapangan ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata ataupun cara saya menyampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.